Ini penting untuk mahasiswa yang baru mulai belajar penelitian skripsi, tesis, atau yang lainnya. Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Seperti biasa, saya tidak menggunakan istilah yang susah-susah ya. Kita pakai istilah yang gampang-gampang aja supaya teman-teman ini mahasiswa gampang mengerti. Video kali ini kita akan membahas masalah plagiarisme, plagiasi di dalam penelitian. Ini harus kalian pahami ya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar atau sudah tahu tentang Turnitin ya, tapi kita bukan bahas masalah Turnitinnya. Ya teman-teman, kalau yang baru mulai mungkin baru pertama kali dengar ya, nanti dicari tahu. Kita akan bahas ada 10 jenis plagiarisme atau 10 jenis mungkin jenis-jenis plagiasi yang diatur dalam Turnitin. Bukan Turnitinnya yang ngatur ya, ini memang masalah akademik secara global. Dan nanti kita juga akan bahas contoh-contohnya, bagaimana sih tulisan yang memenuhi etika, bagaimana tulisan yang melanggar etika penelitian. Oke, kita mulai aja. Ya, ini dia ada 10 ya tipe-tipe plagiarisme penelitian. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bukan Turnitinnya yang ngatur, tapi memang ini sudah aturan global gitu kan. Nah, ini ada 10. Coba kita lihat ya. Kita mulai dari nomor 1. Kita akan bahas berurutan secara singkat dan gampang aja lah, simpel-simpel aja. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan nomor ini ya, ini ada indikatornya nih sebenarnya, bukan hanya sekedar nomor. Ini yang warna biru kelihatan ya, sedikit serius sampai levelnya yang paling merah warnanya yang paling serius. Nah, kita akan bahas satu-satu masing-masing levelnya nih. Level 1 sampai level 10, dari level yang sedikit serius sampai level yang paling serius. Apa saja sih yang termasuk dalam tipe-tipe plagiarisme? Yang pertama kita lihat dulu ya. Nomor 1, sumber sekunder atau aka sitasi tidak akurat, sitasi tak akurat. Ini kalau kita lihat penjelasannya sedikit saja, kita baca penjelasannya. Plagiarisme sumber sekunder terjadi ketika seorang peneliti menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder itu maksudnya sumber data yang kita download, seperti sebuah studi meta, tapi hanya mengutip sumber-sumber primer yang ada dalam sumber sekunder. Nah, ini maksudnya gini, ini level 1 ya, ini tidak terlalu serius, tulisannya sedikit serius. Jadi gini, misalnya gini, kalian misalnya copy paste atau ngambil kalimat dari artikel atau dari buku. Misalnya kalimat di dalam artikel itu atau di dalam buku itu juga mengutip dari sumber sebelumnya. Maksudnya yang nomor 1 ini adalah kalau kalian copy paste itu melanggar plagiasi kalau yang kalian tulis sumber kutipannya itu hanya sumber primernya. Ini dikatakan plagiarisme kalau kalian hanya memberikan sumber kutipannya itu hanya dari sumber primer. Sumber primer itu maksudnya sumber yang ada di dalam artikel atau tulisan itu tanpa kalian juga menulis sumber dari artikel itu atau nama dari penulis artikel atau buku itu. Nah, ini maksudnya sumber sekunder. Jadi padahal informasi itu kalian dapat dari artikel itu yang penulisnya A, tapi kalian tidak mencantumkan namanya si A itu. Yang kalian ambil hanya nama dari sumber yang dikutip oleh si A. Nah, ini kan tidak terlalu serius ya. Ini kalau saya sih juga sering seperti itu sebenarnya. Ya, ini tidak terlalu serius lah, sedikit serius. Lalu yang nomor 2, ini sumber tidak valid, aka sitasi, fabrikasi, falsifikasi keliru. Nah, kalau kita baca keterangan yang nomor 2, atribusi sumber tidak valid terjadi ketika peneliti merujuk pada sumber yang tidak tepat atau tidak ada. Nah, ini biasanya gini nih. Kalau dicek Turnitin itu ya, misalnya gini. Ada di artikel-artikel nasional, artikel-artikel Indonesia itu memang yang peneliti yang kita kutip itu dia bohong. Peneliti yang kita download artikelnya itu dia bohong. Misalnya satu kalimat itu menurut si A, padahal dicek oleh Turnitin ternyata kalimat itu adalah ungkapannya si B. Ini kesalahan sitasinya turun-temurun nih. Nah, itu maksudnya sumber tidak valid itu. Atau sumber tidak ada dikatakan. Artinya kalau kita copy paste dari manapun gitu kan, ya harus ada sumbernya, mengakui gitu kan, kita mengakui ini adalah kalimat orang lain. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Jadi harus ada ya sumber kutipannya. Ya, ini juga masih sedikit serius lah kalau kita lihat indikator warnanya. Lalu yang ketiga, duplikasi aka plagiarisme karya sendiri,
penggunaan kembali penelitian lama. Nah, kalau kita ngomong duplikasi, nanti kita akan bahas ini. Nanti saya akan bahas ini masalah duplikasi, apa bedanya duplikasi dengan plagiarisme. Sementara kita bahas yang ada di sini dulu. Duplikasi yang di sini maksudnya adalah kalau kita baca keterangannya di sini, duplikasi terjadi ketika seseorang peneliti menggunakan kembali karya dari studi dan makalah sebelumnya tanpa atribusi. Nah, maksudnya gini, biasanya kalau dosen kan mempublis artikelnya dimanapun itu, baik yang pada jurnal yang terakreditasi, bereputasi, atau dimanapun, kadang di koran, kadang di apalah tulisannya gitu ya. Nah, maksudnya di sini duplikasi itu adalah kalau kita lihat keterangannya, kita pakai lagi tulisan kita yang sudah dipublis itu tanpa atribusi. Dikatakan tanpa atribusi itu tanpa ada perubahan, tanpa dimodifikasi, atau tanpa ada pembaruan, tanpa ada perubahan metode, tanpa ada perubahan teori misalnya. Duplikasi ya duplikatnya, kalau duplikat ya fotokopi gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi seperti itu konteks pada nomor 3 ini. Kemudian yang nomor 4, parafrase. Nah, ini aka plagiarisme atau pencuri intelektual. Loh, kenapa parafrase dikatakan plagiarisme? Kita baca dulu. Memparafrase adalah mengambil tulisan seseorang dan mengubah kata-katanya sehingga terlihat seperti ide atau seberkas penelitian orisinil, padahal kenyataannya berasal dari sumber luar yang tidak dikutip. Nah, ini maksudnya parafrase itu. Sama seperti nomor 2 tadi, parafrase itu boleh asal ada kutipannya. Karena biasanya kan orang tuh bohong ya. Misalnya dia ngambil dari buku, harusnya kan sumber kutipannya penulis buku itu. Tapi supaya tidak mirip tulisannya, diparafrase lah sama orang itu. Udah diparafrase kan udah nggak mirip tuh, udah pasti rangkaian kata-katanya kan beda. Nah, parahnya adalah yang dimaksud di dalam nomor 4 ini adalah kalau diparafrase itu tidak dicantumkan sumber kutipannya gitu. Nah, nanti akan kita bahas, bahkan parafrase ini sangat dianjurkan, nanti kita bahas. Kemudian nomor 5, penelitian repetitif atau plagiarisme karya sendiri, penggunaan kembali penelitian lama. Nah, ini mirip seperti duplikasi nih, tapi coba kita lihat keterangannya. Plagiarisme penelitian repetitif adalah mengulang data atau teks dari studi serupa dengan metode serupa dalam studi baru tanpa atribusi yang tepat. Hal ini sering terjadi ketika studi pada topik terkait berulang yang dengan hasil yang sama, tapi penelitian sebelumnya tidak dikutip dengan benar. Intinya nomor 5 ini gampangnya kita ambil aja penelitian orang itu jadi penelitian kita, gitu aja simpelnya, tanpa dirubah apapun, tanpa dirubah metode. Ya, intinya semuanya deh diambil, mirip-mirip seperti duplikasi tadi. Mirip-mirip tuh duplikasi sama penelitian repetitif ya, sama-sama plagiarisme karya sendiri. Cuman memang keterangannya dan namanya juga beda. Ya sama aja lah. Intinya kita pakai karya kita sendiri tanpa dirubah, kita mencaplok penelitian orang tanpa kita rubah, kita cuman ganti namanya aja lah, seperti itulah gampangnya ya. Nah, yang keenam, replikasi aka pelanggaran penyerahan penulis. Kalau kita lihat keterangannya, replikasi adalah penyerahan makalah ke banyak penerbit. Nah, maksudnya gini, mungkin mahasiswa belum tahu masalah ini ya. Kalau dosen itu kan saat kita mempublish artikel, itu kan memang aturannya hanya satu tulisan itu ke satu portal jurnal gitu. Nah, replikasi ini maksudnya kalau berdasarkan keterangannya itu, satu artikel itu kita submit di beberapa portal jurnal. Nah, itu maksudnya replikasi kalau kita baca keterangannya, yang menyebabkan manuskrip yang sama dipublikasikan lebih dari satu kali gitu ya. Terus yang ketujuh, atribusi keliru aka kepenulisan tidak akurat. Kita baca, atribusi keliru adalah tidak akuratnya atau tidak lengkapnya daftar penulis yang berkontribusi dalam manuskrip. Nah, ini maksudnya adalah di daftar pustakanya nggak ada, tapi di badan penelitiannya ada tuh namanya. Begitu juga sebaliknya. Ini sering nih, skripsi mahasiswa sering nih. Misalnya sumber kutipannya ada namanya Latif misalnya, tapi di daftar pustakanya nggak ada tuh nama Latif. Di badan penelitiannya ada survei berdasarkan data BPS atau ungkapan-ungkapan pasal-pasal dalam undang-undang. Tapi di dalam daftar pustakanya nggak ada tuh data BPS, nggak ada tuh undang-undang nomor berapa tahun berapa gitu ya. Seperti itulah. Artinya sumber kutipan yang ada di badan penelitian tidak sesuai dengan yang ada di daftar pustaka, gitu aja deh. Nomor 8, kolaborasi tidak etis aka penulisan tidak akurat. Kita baca sedikit. Kolaborasi tidak etis terjadi ketika mereka yang bekerja sama melanggar kode etik. Nah, ini juga nih, mahasiswa juga mungkin
pernah dikasih tugas oleh dosennya itu apa istilahnya membuat artikel, publish artikel, tugas kelompok. Nah dosen juga kadang-kadang bekerja sama nih, berkolaborasi nih dengan dosen lain atau dosen di prodinya itu atau orang lain di lembaga yang lain. Ini konteksnya adalah kalau misalnya kita melakukan kerjasama penelitian, ya semua anggota itu harus ditulis namanya dalam artikel itu, bukan hanya nama kita aja gitu ya. Semua harus ditulis nama orangnya, walaupun 5 orang kita kerjasama di beda universitas ya, walaupun berapa orang pun tetap harus kita tulis. Lalu nomor 9, plagiarisme kata demi kata, aka salin tempel atau copy paste, pencurian intelektual. Nah ini bukan copy paste itu plagiarisme, tapi kita harus pahami dulu konteksnya. Coba kita baca. Plagiarisme kata demi kata adalah menyalin kata-kata dan karya tulis orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat, spasi, atau tanda petik. Nah ini adalah bagaimana cara kita menulis aja. Kalau kita ngomong tanda petik, artinya gini, kalau kita ngutip langsung dari buku atau dari artikel, kalau kita tidak ubah susunan katanya atau kita tidak parafrase, maka tulisannya harus dikasih tanda petik dan harus juga dilengkapi dengan sumber kutipannya. Kalau di bawah 40 kata harus ada tanda petik. Tapi kalau di atas 40 kata tanpa dirubah sedikit pun dari aslinya, maka mungkin penulisannya agak condong ke dalam gitu. Nah makanya saya bilang tadi sangat disarankan untuk diparafrase, asal ada sumber kutipannya. Lalu yang nomor 10 yang paling serius adalah plagiarisme keseluruhan, aka pencurian intelektual, mencuri. Kita baca, plagiarisme keseluruhan adalah skenario ekstrim ketika seorang peneliti mengambil sebuah studi, manuskrip, atau karya peneliti lain mendaftarkan atas namanya sendiri. Nah ini mirip lah seperti penelitian repetitif, apa tadi duplikasi. Nah ini pokoknya intinya dia ngambil punya orang, penelitian orang yang diganti hanya namanya aja. Nah itu yang paling serius tuh ya. Nah nanti teman-teman bisa pahami sendiri deh, mungkin ada yang kurang dari keterangan saya, penjelasan saya tadi, atau mungkin ada yang belum sesuai dengan konteksnya, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri deh. Saya cuma coba bahas secara gampang-gampangnya aja lah. Ini saya ambil dari websitenya Turnitin, sebenarnya udah lama ini saya download. Saya nggak tahu masih ada nggak di websitenya Turnitin.